Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'idul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil amma ba'd. Wonten kersane para alim, para kiai, para penyanyi, kawula ketua mohon lan doa. Para sesepuh yang satu kita berteksto yang sampirawo semuanya yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Pagi hari ini kembali kita dipertemukan dalam majelis kita yang insyaallah sangat dimuliakan. Salawat serta salam selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan sinten tim Allah yang teman-teman selalu tumbuh cinta kepada Nabi dan berusaha lebih mengenalkan Nabi untuk selanjutnya selalu hidup. Selanjutnya pagi hari ini dalam badai matur beberapa hadis terkait dengan saat kita menjelang tidur. Ini sudah kita lakukan, cuma kalau ingin memantapkan dari sisi rohani, karena nopo kemauan yang kita lakoni, termasuk ibadah-ibadah nopo kemauan yang kita lakoni, kita harus selalu, kalau sering mengajak itu selalu melibatkan hati. Satu bulan lalu dalam nanti matur pilih ibadah menawi ibadah, insya Allah kita sudah semuanya sudah melakukan. Ya Allah, ampun akan tetapi kalau ubudiyah dalam arti beribadah yang kita memposisikan diri sebagai hamba itu kadang-kadang masih derek, termasuk menapa yang kita lakoni menjelang tidur kita. Maka pagi hari ini saya ingin menyampaikan bab tentang ma yaquluhu inda naum. Napa kemawon ungkapan-ungkapan doa-doa yang kita baca menjelang tidur. Saya kira kita semua sekali lagi sampai hafal sejak TK, tetapi ada hal tertentu yang saya ingin tekankan. Namun sebelumnya akan saya sampaikan sebuah ayat atau dua buah ayat dari surat Al-Imran 190 sampai 191. Qala Allah Ta'ala, Allah ngendika, inna fi khalqis samawati wal ard, saat temene ing dalam penciptaan langit-langit dan bumi, penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian antara bergantinya malam dan siang, la ayatil ulil albab, sungguh benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah di ulil albab kanggone wong sing gunake akal. Kata ulil albab niki adalah mempertegas bahwa tiang beragama itu harus menggunakan pikiran, harus menggunakan akal. Jadi tiang Islam itu harus menggunakan akalnya di dalam segala aktivitas, termasuk aktivitas ibadah itu. Jadi ibadah itu tidak hanya sekedar melakukan sesuatu yang rutinitas, tetapi betul-betul dimaknai dengan benar, dan itu butuh ilmu, butuh akal. Allah kemudian melanjutkan firman-Nya dalam ayat yang ke-191, sapa sih jenenge ulil albab itu. Ulil albab itu adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Alladzina yaiku wong akeh yadhkuruna tansah dikir. Yadhkuruna niku menawi terjemah artinya selalu berzikir Allah kepada Allah. Meskipun tidak ada kata selalunya, tetapi kan
Tetapi karena yadkuru niku fi'il mudhari niku kata kerja yang maknanya adalah sedang dan akan, sehingga maknanya adalah selalu. Yadkurun Allah qiyaman, baik waktu berdiri, jadi pas qu'udan dan nalikane lungguh, wa ala junubihim lan ing atase sedang berbaring. Wa ala junubihim itu ing atase apa niki? Pinggir iki jenenge lempeng. Menawi tenggene tukang biasa lambung, di atas lambung mereka. Artinya sebetulnya sedang berbaring. Artinya dalam segala kondisi awal dhewe niki kedayat guru selalu guru Allah, selalu ingat kepada Allah. Hadirin, saya perlu matur, ini berulang kali juga saya matur bahwa guru Allah, iling kepada Allah itu dimanapun, pada posisi apapun, termasuk ingkang sering ditanyakan orang itu menawi wonten wingking. Ketika kita di belakang, dalam arti ketika di WC dan seterusnya itu di tempat-tempat yang kotor, itu awake dhewe niki angsal napa boten zikir. Kalau zikir dalam arti melafadzkan tidak boleh, haram hukumnya. Tetapi zikir dalam arti ingat harus. Jadi sampai ke belakang pun kita harus ingat Allah. Makanya yadkurun Allah, selalu ingat kepada Allah dimanapun, termasuk di dalam ketika kita di belakang. Ini berulang kali saya sampaikan karena ada yang salah paham, termasuk menikah HP. Ibu-ibu HP pun menawi wonten Qur'anipun. Ada pertanyaan begini. Nek HP ono Qur'ane tak gowo nang WC itu orang. Pertanyaannya begini. Banyak yang saya biasanya jawabnya agak diplomatis. Ngapunten panjenengan ten pikiran panjenengan enten apa Quran betul. Mesti jawabannya kan enten ya, ora kata beberapa surat meskipun tidak semuanya. Tetapi kan enten yang apa? Ketika panjenengan ten wengking napa panjenengan apalane diilangi? Kan betul. Kan sama maksudnya gini. Jadi ketika ini dibawa dan tidak berbunyi ya enggak apa-apa. Itu kan tersimpan, tidak nampak. Kecuali kalau mushaf dalam arti mushaf yang sudah tulisannya tidak boleh. Tetapi karena ini bukan nggak nampak, artinya tersimpan. Maka ya sama dengan ketika ada di pikiran kita. Di pikiran kita nih, bahkan sebagian ada yang hafal total. Ketika ke belakang ya tetap hafal, tetapi tidak dilafadzkan. Itu namanya yadkurun Allah. Kemudian wa yatafakkaruna. Niki lagi dituntut kepada kita semua hadirin. Yang muslim niku menawi beriman dengan benar, dia akan selalu wa yatafakkaruna, selalu berpikir-pikir, selalu tafakkur, selalu menggunakan akalnya. Yang dipakai untuk fi khalqis samawati wal ardh. Dia selalu berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi sekitarnya, apa yang dilihatnya selalu menjadikan dia lebih dekat dengan Allah. Jadi tiang niku menawi imane leres, akidahnya benar. Maka seluruh kemampuannya dalam hal ini kemampuan berpikirnya diarahkan untuk lebih dekat dengan Allah. Nopo kemauan. Jadi ketika melihat ya di perjalanan ada sesuatu yang itu akan selalu mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berpikir bahwa ini adalah ciptaan Allah dan mesti disyukuri dan seterusnya. Itu yang merupakan sesuatu yang mesti kita kembangkan selaku orang yang mengaku beriman. Karena iman itu membawa konsekuensi di mana kita harus selalu berpikir tentang penciptaan Allah, baik itu langit, bumi dan seisinya. Itu kita selalu berpikir-pikir. Termasuk tentang lingkungan. Bapak Ibu sekalian, bahkan terhadap diri kita sendiri. Kita ini mesti harus mengenal diri. Kadang-kadang enten tiyang itu sing mboten kenal awake. Artinya ya agak lupa diri. Nah, ini masalah. Kita ini mesti harus mengenal dalam rangka sekali lagi dalam rangka untuk lebih
dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh potensi yang ada dalam diri kita manfaatkan untuk bagaimana dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini ayat yang saya baca sebelum saya mau menyampaikan beberapa hadis terkait dengan kegiatan kita menjelang tidur kita. Dan niki mesti kita praktekkan, bukan hanya sekedar teori. Karena kadang-kadang tiang itu senang ngaji tapi kaggo ilmu tok. Ilmu itu penting, sangat penting. Bahkan ilmu itu akan membedakan orang menjadi derajatnya lebih tinggi daripada yang tidak berilmu. Tetapi kalau ilmu tidak diamalkan, itu juga ada masalah. Makanya kita mesti mempraktekkan semampu kita. Nah, termasuk yang sudah kita lakoni itu harus kita maknai dengan kita dasari dengan ilmu yang lengkap. Baik, saya sampaikan hadis yang pertama. Ini hadis yang sekali lagi isinya adalah panjenengan semua sudah mempraktekkan, bahkan sudah hafal sejak TK dulu. Wa an Hadimah wa Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Hadifah dan juga Abu Dzar radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ana sapa Rasulullah sallallahu idza awa ila firasyihi, nalikane mapan datang tempat tidur beliau. Qala, maka beliau berkata Bismikallahumma ahya wa amut. Redaksi ini ada yang Bismikallahumma ahya wa bismika amut, tetapi ada Bismikallahumma wa amut. Ini sekali lagi bacaan yang sangat akrab dengan kita dan sudah kita lakukan. Cuman yang saya ingin sampaikan, karena kita sudah mengatakan Bismika, dengan asmamu, dengan namamu ya Allah, maka apa yang kita lakukan setelah mengucapkan Bismillah, setelah mengucapkan Bismika, niki harus sesuai dengan apa yang diatur oleh Allah. Niki perlu saya sampaikan karena saat niki niku Bapak Ibu, tiang-tiang menjelang tidur itu kadang-kadang kan nyempeng niki, kan penghantar tidur niku nonton sing aneh-aneh. Nah ditakoni lho kok dolanan HP wae to. Iki tipu penghantar tidur. Wis dongo, wis mau wis muni bismika. Tetapi yang ditonton adalah sesuatu yang menyimpang dari syariahnya Allah. Menyimpang dari atau kemaksiatan yang dilihat. Ini masalah sebetulnya. Karena kata bismika itu bermakna, kalau aslinya artinya adalah dengan nama dengan asmamu ya Allah. Tetapi bismika itu bisa bermakna atas nama Engkau ya Allah. Jadi atas nama Allah lah yang kita lakukan setelah kita mengucapkan itu. Jadi kalau kita sudah bismillah itu ya sesuatu yang di belakangnya harus sesuai dengan apa yang diatur Allah. Tidak boleh yang menyimpang. Maka pun Bapak Ibu menawi panjenengan sudah bismikallahumma ahya wa amut niku nek mirsani niki nggih sing sae-sae. Dia termasuk barangkali pengajian atau apapun, tetapi jangan sampai hal-hal yang menyimpang. Karena kula rumiyin pertama mriki niku nate cerita. Kula rumiyin duwe kanca Jogja, kanca mahasiswa. Secara ekonomi dia biasa-biasa, tidak terlalu punya. Tetapi dia kuliah di satu tempat, kebetulan kuliahnya juga di tempat yang agak lumayan bagus itu di Jogja. Dia niki senengane ngapunten nggih, senengane tuku nomor. Dan nek tuku nomor itu mesti nganggo bismillah. Niki Masya Allah nih. Saya ingatkan dia malah marah-marah. Iki aku soalnya niat tenanan nih. Pokoknya aku gini bar entuk akeh, aku akan mandek kan. Bahkan kadang-kadang dia tidak hanya bismillah tapi Fatihah. Niki Masya Allah gitu. Makanya hadirin sekali lagi ada konsekuensi ketika kita mengucapkan bismillah. Ada konsekuensi ketika kita mengatakan bismika kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ini namanya ngenyek. Bismillah tapi tuku nomor. Niki masalah, betul-betul masalah. Tuku nomor wis dosa, dengan kata bismillah tambah dosa akeh. Karena ini menghina Allah. Mila niki penting saya sampaikan karena sekali lagi ketika kita sudah mengucapkan bismikallahumma ahya bismika amut,
Maka ketika itu apa yang kita lakukan, apa yang kita tonton, kalau panjenengan penghantar tidurnya ini, maka jangan buka hal-hal yang menyimpang dari aturan agama. Ini perlu diketahui, apalagi setelah panjenengan dongo sing macam-macam itu, kalau mau dikotori dengan tontonan yang nggak pas, itu akan menjadi gugur apa yang kita baca sebelumnya. Hadirin, di sini ada kepasrahan. Bismillahirrahmanirrahim, ahya, dengan asma-Mu ya Allah saya hidup. Artinya kehidupan kita maknai dengan benar bahwa seluruh aktivitas hidup kita itu harus untuk Allah, harus lillah. Sebagaimana juga ketika kita iftitah di dalam sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati dan seterusnya, itu ikrar yang harus diwujudkan. Jadi seluruh aktivitas hidup ini ya mestinya lillah, untuk Allah. Untuk Allah berarti apa yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kadang-kadang yang namanya manusia bisa kepleset, itu iya. Tetapi jangan sengaja kepleset. Jadi kita ini harus menghindarkan sesuatu yang maksiat, menghindarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Tetapi kalau sesekali kita kadang-kadang kepleset itu ya wajar karena manusia. Akan tetapi kalau niat nipu, niat kepleset, dan itu sih tenang. Makanya kita berusaha sekuat tenaga menghindari. Kemudian wa'amud, tentu kita mati itu kepinginnya ya husnul khatimah, dan itu adalah dengan asma. Dan itu kadang-kadang gini Bapak Ibu, kadang tiang itu memaknai husnul khatimah itu adalah kalau orang akhir ucapannya itu adalah la ilaha illallah. Akhir ucapan itu bukan berarti akhir ucapan dalam arti ketika mau mati harus mengucapkan itu, bukan harus itu. Tetapi orang yang meninggal dan dia dalam hatinya masih ada la ilaha illallah, maka ya husnul khatimah. Jadi bukan berarti kemudian bisa melafadzkan secara lafziah. Karena yang penting itu di sini. Karena ada orang tidur langsung bablas itu kan kata. Ada banyak orang. Dan tentu tidak mengucapkan apapun kecuali sebelum tidur. Makanya sebelum tidur itu kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ahya wa bismika. Niki paling pendek yang kita ucapkan. Ada nanti di beberapa hadis berikutnya yang saya sampaikan, ada ungkapan-ungkapan yang itu menunjukkan betapa sesungguhnya doa menjelang tidur itu macam-macam, dan kita boleh berbeda-beda, boleh macam-macam. Tetapi yang penting intinya adalah bagaimana kita pasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, didasari dengan keimanan yang full, didasari dengan keimanan yang total, sehingga benar-benar kita melakukan, mengucapkan itu dengan penuh perasaan, penuh termasuk dalam hati dan rohani kita. Baik, ini hadis yang saya baca ini riwayat Imam Bukhari dan ada di Sahih Bukhari. Hadisnya nomornya agak banyak. Wa Ali radhiyallahu anhu. Kemudian yang hadis yang berikutnya dari Ali karramallahu wajhah, anna Rasulullah sallallahu qala, dia berkata anna Rasulullah sallallahu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu qala ngendika lahu dumateng Ali wa Fatimah, dan ugi ngendika dumateng Fatimah. Jadi Kanjeng Nabi niku ngendika dumateng Ali lan Fatimah istrinya. Beliau mengatakan idza awaitu ma ila firasin, nalikane mapan sira loro wong Fatimah lan Ali lan Fatimah nang tempat tidur kamu. Au idza akhadtuma madaji'atuma, atau ketika kamu ya mau tidur, hendak berangkat tidur. Ini yang agak beda dengan yang kita baca setelah sholat. Rasulullah mengatakan fakabbira salatan wa salasina, maka sira loro hendaklah mengucapkan takbir sebanyak 33 kali. Kalau sholat kan subhanallah dulu, alhamdulillah nomor 2, kemudian baru Allah Akbar. Tapi kalau ini Rasulullah mengatakan fakabbira, hendaklah kalian berdua bertakbir salasan wa salasina, 33 kali.
Wasabhan salasan masalasi. Kemudian bertasbih 33 kali. Wa ahmada salasan masalasi. Kemudian kamu berdua bertahmid membaca alhamdulillah sebanyak 33 kali. Jadi takbir, kemudian tasbih, baru hamdalah. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW ketika mau tidur. Dan ini dipesankan khusus kepada Ali dan Fatimah Az-Zahra, artinya secara langsung. Sehingga ini menjadi sesuatu yang perlu kita biasakan juga. Nah, bagaimana dengan urutannya? Karena urutannya kalau ketika habis sholat kan subhanallah dulu, alhamdulillah nomor 2, takbir terakhir. Urutan ini tidak ada masalah sebenarnya. Tetapi sekali lagi dalam hadis ini secara harfiah itu secara teks Rasulullah SAW memerintahkan takbir dulu, kemudian tasbih, baru hamdalah sebanyak 33 kali. Dan ini sesuai dengan apa yang kita lakukan setelah sholat kita. Kemarin saya sampaikan hadis ini, ada yang mengatakan, nah bagaimana kalau dalam sholat dibolak-balik seperti ini? Saya jawabnya, kalau panjenengan menjadi imam, maka makmumnya bego. Gak usah ya, kalau biasanya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ya sudah itulah. Tapi di dalam di dalam mau tidur, karena panjenengan sendiri mengucapkannya, maka silahkan mau diubah seperti sholat, seperti habis sholat, silahkan. Tetapi secara konteks, secara teks, Rasulullah SAW memerintahkan itu. Orang yang kadang-kadang memegangi hadis secara tekstual, sosok tidak mau berubah. Tetapi karena ini sekali lagi nggak ada ikatan tertentu, bebas urutannya, maka ya silahkan. Tetapi kalau ada hal-hal tertentu yang harus tertib, harus urut. Tetapi kalau ini silahkan dibolak-balik. Yang penting adalah minimal mengucapkan. Dan 33 kali itu, hadirin, tidak harus persis 33. Kalau panjenengan membaca lebih banyak ya silahkan. Tetapi minimal 33. Tetapi membaca itu, saya selalu matur, membaca kalimat-kalimat thayyibah itu konsentrasinya di bacaannya, bukan di jumlahnya. Karena kadang-kadang kata tiang itu diperintah ke gurune supaya maca iki sekian, konsentrasinya nang hitungannya. Ini kira leres sebetulnya, kira tepat bahwa kita diperintahkan 33 oleh Rasulullah SAW. Iya, kita coba untuk melakukan itu. Tetapi jumlahnya tidak mesti pas persis. Apalagi kalau kebanyakan, misalnya panjenengan maos 33 kali, delala kakean sampai 35 atau 40. Panjenengan boten perlu mengucapkan apunten ya Allah kula wajane batin maos 33 kali tapi iku balabasan 40. Boten. Berarti nggih maksudnya, jadi semua apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu hanya pakemnya. Tetapi kemudian kalau berkembang dan kemudian agak kebablasan ya tidak apa-apa. Dan konsentrasinya mesti kebacaannya. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, maka kita merasa bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Yang maha besar hanya Allah. Itu yang penting, bukan jumlahnya saja. Meskipun Rasulullah menyampaikan jumlah itu dalam rangka mendidik kita agar lebih banyak membaca kalimat-kalimat thayyibah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian berikutnya di hadis ini wa fi riwayatin, dan di riwayat yang lain, tasbih arba'an wa thalathina. Tasbihnya 34 kali. Wa fi riwayatin, di riwayat yang lain lagi ada takbirnya arba'an wa thalathina. Takbirnya yang 34 kali. Sehingga jumlahnya 100. Tetapi sekali lagi, angka-angka ini Bapak Ibu bukan angka-angka yang paten dalam arti harus seperti itu. Benten kali ibadah-ibadah mahdoh. Ibadah-ibadah mahdoh itu sudah paket, tidak bisa diubah. Sholat subuh ya 2 rakaat itu sudah nggak bisa diubah dan seterusnya. Kalau yang mahdoh itu tidak bisa berubah.
Tetapi kalau yang ghairu mahdoh itu kita berubah-ubah, silahkan. Dan itu merupakan sesuatu yang biasa. Termasuk Bapak Ibu, aku gitu. Kita ini ketika mendengar khutbah Jumat, kan ada orang-orang tertentu, maaf, kelompok tertentu yang kadang-kadang tidak kerso khutbah itu ngangge bahasa selain Arab. Karena kan yang Nabi dulu kalau berkhutbah mesti selalu bahasa Arab, nggak pernah bahasa Jawa, bahasa Indonesia dan seterusnya. Dan sekarang ini ada kelompok tertentu yang mengistiqomah itu dan nggak mau. Beda dengan di tempat kami, apunten di Krapyak, Yogyakarta, Pondok Pesantren Krapyak dulu. Mbah Ali Maksum itu menawi khutbah itu memang boten nanti bahasa Indonesia, boten nanti bahasa Jawa. Bukan karena beliau tidak mau bahasa Jawa, karena beliau ini kepinginnya yang namanya khutbah itu nggak pendek-pendek bawon. Bahkan sangat pendek. Jadi kalau Mbak Ali yang khutbah itu biasanya pun karena saya ketinggalan karena memang beliau agak cepat dan beliau tidak berbahasa Indonesia, tidak berbahasa Jawa. Tetapi bukan karena nggak kerso, tetapi ada kelompok tertentu yang harus kalau ada bahasa Indonesianya batal. Ini tidak benar. Karena apa? Karena sekali lagi Rasulullah SAW ketika berkhutbah Jumat itu yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang ada batasannya, sehingga inilah kemudian menyebabkan kesimpulan bahwa kita ini bisa berbahasa yang lain. Yang penting disampaikan sesuai dengan aturan, ada rukun, ada syarat dan rukun pun khutbah. Tetapi bahasa yang lain silahkan. Nah, termasuk bacaan ini dibolak-balik silahkan, tetapi yang penting adalah memaknai bacaan itu dengan benar. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ingkang kula waos niki wau muttafaqun alaih. Kemudian hadis yang berikutnya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza awa ahadukum nalikane mapan salah siji sira kabeh ila firashika, datang apa jenenge tempat tidur kalian, tempat tidurnya ahad tadi. Falyan fudil firasyahu, maka hendaklah apa jenenge ngebasi ngeluti ngebelai tempat tidur kalian bidharatin izarah dengan bagian dalam dari sarungnya. Nah, sarung niki izarah itu sarung artinya. Tetapi bukan berarti kemudian harus sarung ya. Kalau di tempat kita kan banyak seblak ngangge sabun. Yang penting ditangkap adalah Rasulullah SAW memerintahkan untuk sebelum tidur itu diresik. Hadirin, tiang ingkang menangkap ini dengan benar, itu dipastikan tempat tidurnya selalu bersih. Meskipun sederhana. Kanjeng Nabi itu tempat tidurnya sangat sederhana, tetapi selalu bersih. Ini yang penting sebetulnya. Makanya apunten nggih, kadang-kadang kan ada jargon, ada ungkapan yang mengatakan begini, nek mondok itu pondok-pondok pesantren yang salaf ini atau pondok-pondok pulau barang itu. Rumiyin tenanya kerapya niku kata sing gudiken, dikatakan bahwa sing gudiken itu akan sing berhasil dan seterusnya dan macam-macam. Seakan-akan gudiken itu syarat. Padahal nggih nah itu berarti kurang bersih kan teman-teman. Makanya pondok-pondok sekarang insya Allah tidak mesti gudiken, tapi dulu itu. Padahal Rasulullah SAW sekali lagi mengajarkan kita ini selalu bersih. Bahkan mau tidur saja tempat tidur harus dikebasi dulu. Dan jelalah kok yang menggunakan kata izar. Izar itu maknanya nggih sarung kan. Padahal yang Arab bukan itu sarungan. Jarang sarungan. Artinya pokoknya dikebasi lah, dibersihkan. Karena kata Rasulullah SAW, fa innahu satamane ahad la yadri ma khalaqahu alaih. Sesungguhnya seseorang itu tidak tahu opo-opo sing tertinggal dalam tempat tidur. Makanya harus dibersihkan. Dan itu adalah
sesuatu yang sekali lagi menjadi kita tangkap sebagai ajaran Rasulullah SAW yang suka akan kebersihan. Kalau duwe kanca sangat terbatas secara ekonomi, rumahnya sederhana tetapi selalu bersih. Bahkan ngapunten rumiyin itu suka saat ini zaman kula tasih alit dalam niku apa nggih jubline niku saking semen niku apa semen sing dia tapi jubline niku halus ya masyaallah, bersih sekali. Padahal jika sangat sederhana termasuk tempat tidurnya dan seterusnya, karena kalau nanti film begini ya. Tapi ini adalah merupakan sesuatu yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW bagaimana kita bersih hatta ketika kita mau tidur. Kemudian Rasulullah SAW masih melanjutkan tsumma yaqulu, hendaklah ahad tadi, seseorang tadi mengatakan bismika rabbi wada'tu jambi. Bismika rabbi, dengan asmamu ya Rabb, dengan asmamu wahai Rabbku, wada'tu jambi, saya meletakkan lempengku, kurang hilap ya, wahai Allah, dengan asmamu saya tidur, saya meletakkan lempeng kulo niki di tempat tidur. Dan ini sekali lagi ucapan yang berbeda dengan redaksi yang tadi. Yang kita hafal adalah bismillahirrahmanirrahim ahya bismakamu. Kalau ada orang beredaksi lain, artinya hadirin maca napa kemawon menjelang tidur niku pokoknya kalimat-kalimat thayyibah itu sangat baik. Jadi bebas, kita agak bebas untuk menyampaikan itu. Dan redaksi yang disampaikan oleh Rasulullah yang berikut ini adalah bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu, dan dengan asmamulah ya Allah ahad tadi mati, diangkat roh, in amsakta nafsi, wahai Allah, kalau engkau menghendaki mengambil jiwaku, farhamha, maka hendaklah ya Allah engkau mencintai, merahmati jiwaku ini. Jadi kita berdoa kepada Allah, wahai Allah, saya dengan namamu saya tidur, dan bisa jadi saya dengan namamu pula saya akan meninggal. Akan tetapi ya Allah, kalau engkau menghendaki jiwaku engkau ambil, maka cintailah, rahmatilah jiwaku ini. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Wa in arsaltaha, dan apabila engkau masih menghidupkan atau menjadikan saya tetap hidup, fakhfadha, maka hendaklah engkau jaga ya Allah nafsaya, jiwa saya, bima tahfadhu bihi ibad, sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Hadirin, nikahnya jadi dengan asmamu ya Allah, wahai Rabbku, saya meletakkan batangku, saya tidur, dan dengan asmamu pula saya kemungkinan akan meninggal, akan dihitung. Apabila engkau ambil nyawaku ya Allah, engkau ambil jiwaku ya Allah, maka cintailah, rahmatilah jiwaku. Apabila engkau tetap menjadikan hidup kepadaku, maka jagalah aku dengan penjagaan sebagaimana engkau menjaga orang-orang yang saleh. Niki bacaan-bacaan yang sekali lagi dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika kita mau tidur. Yang saya ingin sampaikan, karena saya menyampaikan akidah, maka yang penting adalah bagaimana kita diri kita sepenuhnya menjadi hamba. Kata singkat kalau matur kalau semantan, bahwa kita ini memposisikan diri sebagai hamba itu sangat penting. Kalau istilahnya adalah berubudiyah, bukan hanya beribadah. Kalau beribadah, pelakunya disebut abid, orang yang ahli ibadah. Kalau ubudiyah itu pelakunya disebut abdul, menjadi abd, menjadi hamba. Dan hamba itu, kalau kita sudah diakui oleh Allah menjadi hambanya, maka kita akan menjadi orang yang mulia. Karena kemuliaan kita itu adalah bagaimana kita bisa menghamba kepada Allah.
Dan penghambaan itu secara total, termasuk dalam bacaan-bacaan yang kita lakukan ini benar-benar dalam rangka kita menghamba Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian berikutnya wa Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Oke, hadis ini wau singgula wawas dalam muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ono sapa Rasulullah idza akhadha madaji'ahu, ketika Rasulullah sallallahu idza akhadha madaji'ahu nafata fi yadai. Jadi ketika Rasulullah SAW itu mau tidur, Rasulullah itu meletakkan kedua tangannya, telapak tangannya ini dirangkapkan, bisa seperti ini, bisa diikuti. Kemudian beliau meniup tangannya, meniupkan tangannya, dan meniupnya, meniupnya halus, tidak meniup sampai keluar ludah, tetapi meniupnya halus. Kemudian setelah itu Faqara'a bimau'idzat. Jadi kemudian Rasulullah SAW membaca Qul huwallahu ahad, Qul huwal falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Jadi membaca itu. Jadi nyebul tanganipun, disebul tanganipun. Nah niki saya ingin sampaikan Bapak Ibu. Menawi enten tiyang kadang-kadang kan nek basa Jawane nyuwuk. Niku nggih Rasulullah pernah melakukan itu. Dan Rasulullah setelah membaca kalimat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian masaha bihima jasadahu. Dan kemudian Rasulullah SAW mengusapkan kedua tangannya ke seluruh badan. Jadi setelah disebul kemudian membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbin falaq, kemudian setelah itu diusapkan ke seluruh tubuh. Maka nipun Bapak Ibu menawi panjenengan mirsani tiyang apunten nggih. Setelah doa kemudian kok diusapkan ke seluruh tubuh, itu tidak ada masalah. Meskipun ada orang yang mengatakan itu orang bener itu. Saya perlu matur, Rasulullah melakukan itu. Jadi setelah doa, setelah membaca itu kemudian diusapkan ke seluruh tubuhnya yang bisa dijangkau oleh beliau. Mulai dari kepala, kemudian ke muka, kemudian yang pertama adalah bagian depan dulu baru ke belakang. Dan itu seluruhnya. Dan enten tiyang itu menawi bandungo salat, bandungo niku nggih ngoten niku. Setelah menutup ngeten iki semua kemudian diingatkan. Itu insya Allah tidak ada masalah dan itu ada contohnya dari Rasulullah SAW. Meskipun memang yang dilakukan oleh Rasulullah yang di hadis ini adalah menjelang tidur beliau. Tetapi setiap kali kita berdoa, kemudian menutup doa, kemudian mengusapkan ke seluruh tubuh, silahkan. Termasuk yang dicontohkan Rasulullah SAW adalah ketika kita sakit, panjenengan gerak. Niku kadang-kadang ada doa tertentu yang dituturkan untuk kemudian yang bagian yang sakit itu dipegang, ditempelkan. Itu silahkan. Termasuk hadirin yang juga disampaikan oleh Rasulullah SAW agar hati kita ini menjadi hati yang longgar, hati yang sengsai. Niku kita ini dianjurkan untuk setiap kali ba'da sholat wajib, kalau bisa tangan kita letakkan di bagian perut sebelah bawah, kemudian membaca alam nasyrah paling tidak sekali, syukur bisa 3 kali. Itu sekali lagi sesuatu yang kadang-kadang oleh orang-orang sekarang, ustaz-ustaz sekarang ini dimasalahkan karena nggak ada contohnya dan seterusnya. Padahal itu dilakukan oleh Rasulullah, bahkan dianjurkan Rasulullah. Sehingga hadirin ketika kita sudah mantap, maka ya sudah, nggak usah terpengaruh oleh ungkapan-ungkapan yang lain. Yang penting kita tahu persis, kita sudah ngaji dan seterusnya, dan kita praktekkan apa yang kita kaji. Baik, wafi'i riwayat dan diriwayatkan yang lain. Anna Nabi SAW masih dari Aisyah. Anna Nabi SAW sesungguhnya Nabi SAW karena idza awa ila firasyihi kulla lailatin. Ketika Rasulullah SAW mapan dumateng tempat sareng beliau kulla lailatin setiap malam. Jam akafai. Kemudian tangannya dijadikan satu. Kedua telapak tangannya dijadikan satu. Sekali lagi bentuknya adalah bisa seperti ini, bisa seperti ini. Kemudian Rasulullah SAW meniupkan fihima di kedua tangannya.
Faqara fihima, kemudian membaca di depan tangannya itu Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Summa masaha bihima. Kemudian Rasulullah SAW mengusapkan dengan kedua tangannya itu mastaqa, apapun yang Rasulullah mampu min jasadihi, dari semua jasadnya, dari semua badannya. Jadi Rasulullah SAW sekali lagi mengusap seluruh badannya, yang depan dulu, kemudian yang belakang, yang bisa digaduk yang gaduk dari tangan beliau, jadi asto beliau yang bisa diraih itu semua diusap. Kemudian kemudian Rasulullah SAW mengucapkan ini, melakukan ini sampai 3 kali. Jadi di riwayat yang lain disampaikan bahwa beliau melakukan ini sampai 3 kali. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mila menawi enten tiyang sing nyuwung dan seterusnya niku jangan gampang mengecap, menyalahi aturan, menyalahi syariat dan seterusnya. Tidak, insyaallah tidak, karena kanjeng Nabi sekali lagi melakukan itu. Termasuk ketika kanjeng Nabi kita Muhammad SAW, ketika beliau berhijrah, beliau kan sudah dikepung oleh orang-orang kafir. Beliau ini kemudian membawa pasir, membawa debu untuk kemudian beliau keluar dari kamarnya, di mana tempat tidur beliau di tempatnya Ali bin Abi Thalib. Beliau ini keluar kemudian melemparkan menyaburke debu tadi. Orang-orang kafir itu semuanya menjadi tidur, menjadi pokoknya tertidur lah. Bukan berarti kemudian hadirin, kalau tanpa itu Rasulullah Allah tidak akan menidurkan orang-orang kafir, bukan. Tetapi ini isyarat bahwa sesungguhnya hal-hal tertentu yang sifatnya fisik itu boleh dilakukan. Termasuk kanjeng Nabi itu ingat tadi nyebarke. Nabi sakniki enten tiyang sing menyebarkan sesuatu yang misalnya ada orang niku menawi fidaan itu biasanya menggunakan kerikil sampai bacaan 70 ribu itu kemudian kerikilipun itu kan dimanfaatkan sebagai saksi, sebagai bacaan yang kemudian diletakkan di kubur orang yang meninggal. Ya itu nggak ada masalah, karena itu yang dipakai oleh orang-orang membaca la ilaha illallah sebanyak itu, atau membaca qul. Karena fitnah itu ada yang membaca qul sekian ribu, dan itu sesuatu yang kemudian cara menghitungnya kadang-kadang dengan kerikil. Satu kerikil bernilai 100 la ilaha illallah, dan itu dilakukan juga oleh Umar bin Khattab. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ahli lughat, ahli bahasa mengatakan bahwa an-nafsu itu adalah meniup dalam arti meniup yang lembut, bukan meniup dengan kasar seperti dukun. Nah, dukun itu lah nyemprot. Jadi antara itu sing metu. Nek niki kanjeng Nabi niku niupnya halus, mboten ngangge ada yang keluar mudah. Tetapi nek tiang-tiang dukun-dukun niku kadang-kadang sing ditokke idune malah didoni, mboten lah. Jadi meniup saja, dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baik, terakhir karena hadis yang terakhir yang saya ingin sampaikan. Wa anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, berkata kepadaku Rasulullah SAW, idza ataita nalikane teko, nalikane mapan sapa sira atau ji'aka dalam tempat tidurmu, fatawaddo, maka hendaklah kamu wudu. Hadirin, ini juga merupakan sesuatu yang barangkali kalau memungkinkan kita lakukan, karena ini perintah. Bahkan secara khusus diperintahkan kepada Bara'. Rasulullah mengatakan fatawaddo, hendaklah kamu berwudu, wudu akalis salat, sebagaimana wudumu untuk sholat. Artinya wudunya ya harus sempurna, bukan hanya wudu yang sekedarnya.
Karena begini Bapak Ibu, ini juga merupakan sesuatu yang juga perlu kita kembangkan. Kalau kita ke tempat mandi, tempat kita ke belakang dan seterusnya, atau ada bahasa Jawa ini apa? Pola jedek, bahasa gitu loh. Masuk jedek, itu kemudian panjenengan melakukan sesuatu nopo pipis nopo. Kalau bisa, ya keluarnya wudu. Jadi setiap kali ke belakang ke kamar mandi ini kalau sakit ya wudu. Karena wudu ini merupakan sesuatu yang sangat baik. Cuman kadang-kadang karena perintah ini seakan-akan perintah yang sambil lalu. Kadang-kadang di ente sing nglakoni wudu, tapi wudune sembarangan, cepet-cepet mboten kados wudu badhe salat. Makanya Rasulullah SAW secara khusus mengatakan fatawaddo dalaka wudu wahai barok wudu akalis sholat, sebagaimana wudumu untuk sholat. Artinya wudunya harus sempurna, Jadi seperti wudu yang sesungguhnya. Jadi wudu yang teranak, bukan hanya wudu yang sembarangan. Kemudian hendaklah kamu meletakkan bagian badan kamu, kalau mau tidur itu hendaklah kamu meletakkan badan kamu sebagian kanan. Jadi sare niku Bapak Ibu, sare niku menawi pertama mau sare itu kalau bisa memposisikan diri niku miring ke kanan. Jadi bagian kanan badan kita itu kita letakkan. Dan ini perintah Rasulullah SAW. Mesti ada sesuatu di dalam. Saya tidak tahu secara kesehatan, tetapi Rasulullah memerintahkan itu bahwa ada sesuatu. Artinya Bapak Ibu, ini masalah perintah Rasulullah SAW. Dan perintah Rasulullah SAW kita mesti sami'na wa ata'na. Makanya kalau menjelang tidur, kalau bisa masih mau tidur, itu kita miringnya ke kanan. Dan memiring kanan itu pada awalnya, bahwa nanti setelah tidur posisinya terserah lah, mau dulu ya orang ngerti posisinya. Tetapi awalnya kata Rasulullah SAW, hendaklah kamu meletakkan bagian lempeng bagian kananmu untuk tidur. Fakul dan kemudian bacalah Allahumma aslamtu nafsi. Ini bacaan yang lain lagi. Jadi ada bacaan lain lagi. Rasulullah memerintahkan Allahumma aslamtu nafsi. Ya Allah, saya pasrahkan jiwaku. Ini kan sebetulnya sama. Makanipun menawi boten apal, bismika mawon boten apal misalnya, maka kita bisa bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Yang penting adalah kita menyerahkan diri kita lahir batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam hadis ini, Allahumma aslamtu nafsi. Ya Allah, saya serahkan jiwa ilaika kepadamu. Fabantu amri ilaika, dan aku serahkan perkaraku kepadamu. Jadi semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan sesuatu yang sekali lagi redaksi lain dari apa yang awal tadi kita sampaikan. Dan yang penting hadirin, yang penting adalah menopo yang diperintahkan Rasulullah SAW ini menjadi sesuatu yang kita perhatikan secara khusus. Jadi setiap kali meskipun arep turu wae kongkon eling kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan elingnya adalah dengan cara kita berdoa. Termasuk doa-doa yang lain yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Ada ayat kursi, ada bacaan-bacaan yang lain, silahkan. Tetapi yang penting isinya adalah kita membaca hal-hal kalimat-kalimat thayyibah yang baik, sehingga kalau seandainya ini kata Rasulullah SAW, seandainya kamu setelah tidur ini kok kemudian dipanggil oleh Allah bablas gitu, maka kamu akan menjadi orang-orang yang mati dalam kondisi fitrah, mati dalam kondisi yang fitrah, kembali fitrah. Fitrah niku, fitrah itu yang niku adalah semuanya muslim. Jadi yang niku fitrahnya seluruh manusia niku muslim.
berislam. Makanya ketika kita melafazkan itu dan kita dipanggil oleh Allah, maka kita dalam kondisi yang husnul khotimah. Oleh karenanya sami kalau matur wau bahwa tidak selalu lafaz terakhir dalam arti yang dilafazkan secara lafziah, tetapi lafaz terakhir yang ada dalam hati itu adalah la ilaha illallah. Karena memang afdhalul dzikri itu adalah la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah ini mesti selalu berada pada hati kita, selalu berada pada pikiran kita, sehingga kapanpun kita dipanggil oleh Allah, insya Allah dipanggil dalam kondisi yang husnul khotimah. Ini hadis yang saya baru baca ini juga lagi-lagi muttafaqun alaih, sehingga insya Allah merupakan sesuatu yang sangat bisa kita lakukan, bisa kita laksanakan, dan mudah-mudahan sekali lagi kita semua tidak hanya sekedar berteori dalam agama, tetapi benar-benar kita praktekkan, dan kita tidak hanya sekedar ibadah, tetapi kita selalu berubudiyah. Sekali lagi berubudiyah, meletakkan diri kita sebagai abd, menjadi hamba yang pasrah apapun keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hidup ini hadirin, rukun iman yang paling sering kita tinggalkan adalah pasrah, menjadi ubud, menjadi abd, menjadi hamba. Itu yang agak sulit karena kita ini sering tidak terima dengan apapun yang kita ditetapkan oleh Allah. Kadang-kadang kalau itu ketetapan yang kurang mengenakan secara fisik, kadang-kadang kita tidak suka. Makanya hadirin, tiang niku nek diganjar gerah, kalau diganjar sakit. Dan kebetulan bahasa Jawa niku sae, wong loro kaya ganjar. Padahal ganjaran itu kan mesti sing sae. Tetapi kalau orang sakit itu diganjar loro. Niku karena memang hadirin, tiang niku menawi diparingi gerah, niku adalah akan kalau kita sabar, itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Bila kadang-kadang kalau nyampe ngeten sing lho niki napa mboten bertentangan dengan permintaan kita, hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, permudah saya dalam menghadapi sakaratul maut. Kadang-kadang kan enten tiyang mboten gerah langsung bablas. Niki sing apik sing pundi? Ya apik kabeh lah. Sing penting kalau diparingi gerah sabar, dan kalau diparingi bablas langsung itu selalu ingat kepada Allah. Itu insya Allah akan menjadi sesuatu yang baik. Jadi kita ini selalu husnudzon kepada Allah. Ketika diberi sakit, mudah-mudahan menjadi penggugur dosa. Ketika diberi kemudahan, mudah-mudahan ini bukan meluluni Allah kepada kita, tapi benar-benar merupakan anugerah dari Allah. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang sekali lagi kita yakini sepenuhnya, dan puncaknya adalah pada kalimat la ilaha illallah. Itu yang penting, dan itu lafaz itu benar-benar harus memaknai hidup dan kehidupan. Mengatakan karena sudah jam 7, tetapi meskipun kira kali menit mbok menawi enten ingkang badhe ngendikan silakan. Meskipun kalau selalu matur biasanya pun boten enten. Karena sedaya pun sami siap-siap untuk siap-siap untuk selesai. Jadi karena nggak ada, monggo kita tutup pertemuan ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua semakin hari menjadi orang yang semakin baik, sehingga pada saatnya kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dipanggil dalam kondisi yang husnul khotimah. Kita semua, anak-anak kita, turun kita, zuriyah kita, semuanya mudah-mudahan dijaga oleh Allah dari fitnah zaman, dijaga oleh Allah dari fitnah dajjal, sehingga kita dan mereka semua termasuk orang yang selamat dunia dan akhirat mereka. Mudah-mudahan kita semua kelak bersama-sama bertemu dengan Rasulullah SAW, bersama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa qul ya salihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfir li wa li أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد الشاكر، الحمد الناعم، الحمد الوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد
الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب وعوائدها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا الله إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعافاء والغنى والصحة والعافية والسلامة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وعملا متقبلا. يا الله نعوذ بك من الضعف ومن قول لا يخشى ومن عمل لا ينفع ومن دعاء لا يستحسن من غير الراحمين. يا رب أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة إنا ربنا فتقبل الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Ngapunten, Allahumma fiqh ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.